Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dengan NIM 2001414266. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan video yang akan saya bacakan dengan mata pelajaran bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu Supriyadi SAG MPD dengan judul materi bagian A, pengertian bimbingan dan konseling. Yang pertama, bimbingan. Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada seseorang atau sekelompok siswa secara sistematis oleh seorang guru yang ahli dalam bidang bimbingan agar siswa atau sekelompok siswa dapat mengambil keputusan terhadap masalah yang dihadapinya serta dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya sehingga menjadi individu yang mandiri. Yang kedua, konseling. Konseling merupakan satu jenis layanan yang merupakan bagian terpadu dari bimbingan. Konseling dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antara dua individu, di mana seseorang yaitu konselor berusaha membantu yang lain yaitu klien untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dalam hubungan dengan masalah-masalah yang dihadapinya pada waktu yang akan datang. Bagian B, tujuan bimbingan konseling adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahapan perkembangan dan predisposis yang dimilikinya, seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya, berbagai latar belakang yang ada, seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial ekonomi, serta sesuai dengan tuntunan positif lingkungannya. Bagian C, pengertian pendidikan sekolah dasar. Pendidikan sekolah dasar pada dasarnya merupakan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan 6 tahun bagi anak-anak usia 6-12 tahun. Sekolah dasar adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia, ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, dan merupakan suatu lembaga dan organisasi yang tersusun rapi dan segala aktivitasnya direncanakan dengan segala yang disebut kurikulum. Bagian D, pentingnya bimbingan dan konseling dalam pendidikan sekolah dasar. Pentingnya bimbingan dan konseling untuk siswa sekolah dasar mengingat bahwa anak sering menemui hambatan dan permasalahan sehingga mereka banyak bergantung kepada orang lain, terutama orang tua dan guru. Oleh sebab itu, anak usia sekolah dasar memerlukan perhatian khusus agar siswa dapat mencapai prestasi belajar dan segenap potensi yang dimiliki siswa dapat berkembang secara optimal tanpa mengalami hambatan dan permasalahan yang cukup berarti. Bagian E, fungsi bimbingan dan konseling dalam pendidikan sekolah dasar. Yang pertama, fungsi pemahaman, membantu peserta didik agar dapat memahami dirinya sendiri dan mengetahui potensi yang dimilikinya. Yang kedua, fungsi penyaluran, membantu siswa untuk memiliki jalur sekolah sejenis sekolah dan lapangan pekerjaan sesuai dengan minat, bakat, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Bagian F, layanan dan bimbingan di sekolah dasar. Yang pertama, bimbingan pribadi, pengenalan dan pemahaman tentang kekuatan diri sendiri dan menyalurkannya untuk kegiatan-kegiatan kreatif dan produktif baik dalam kehidupan sehari-hari di sekolah maupun peranannya untuk di masa depan. Yang kedua, bimbingan belajar, pengembangan sikap dan kebiasaan belajar untuk mencari informasi dari berbagai sumber belajar, bersikap terhadap guru dan narasumber lainnya, mengikuti pelajaran sehari-hari, mengerjakan tugas, mengembangkan keterampilan belajar, dan menjalani program penilaian. Yang ketiga, bimbingan karakter, informasi sederhana terhadap pendidikan yang lebih tinggi, khususnya dalam kaitannya dengan karakter yang hendak dikembangkan. Kesimpulannya yaitu, bimbingan konseling di sekolah diperlukan untuk membantu siswa dan menyelesaikan masalah dan mengembangkan potensinya. Selain itu, guru bimbingan dan konseling juga akan membantu guru kelas dalam memberikan bimbingan dan pelayanan bagi siswa sekolah dasar.
agar layanan bimbingan dan konseling lebih maksimal lagi. Anak usia sekolah dasar memerlukan perhatian khusus agar siswa dapat mencapai prestasi belajar dan segenap potensi yang dimiliki siswa dapat dikembangkan secara optimal tanpa mengalami hambatan dan permasalahan yang cukup berarti. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.